Oke, baik. Kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya, pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang apa? Tentang sel. Ada yang masih ingat apa itu sel? Angkat tangannya. Oke, ada di unit atau bagian terkecil yang menyusun hubungan hidup. Unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Oke, kan kita udah bahas tadi, udah dikasih tahu sama temannya, sel itu unit terkecil atau bagian terkecil dari makhluk hidup. Ada yang ingat berapa jenis makhluk hidup? Angkat tangan. Ini dua. Ada tiga, apa ya? Tumbuhan, hewan, manusia. Oke, benar atau salah? Benar, makhluk hidup ada tiga, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Struktur sel ada berapa? 7. Benar. Berarti di pertemuan sebelumnya udah paham semua ya tentang sel? Maka dari itu hari ini kita lanjut pembahasannya tentang mikroskop. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mendeskripsikan mikroskop cahaya, yang kedua mendeskripsikan fungsi mikroskop cahaya, dan yang terakhir mendeskripsikan bagian-bagian mikroskop cahaya serta fungsinya. Jadi karena di sekolah seperti sama-sama kita tahu nggak ada alat laboratorium juga belum ada. Jadi nggak bisa lah ibu tampilkan mikroskop cahaya ataupun mikroskop konvensional yang biasa dipakai untuk melihat bentuk sel. Nah, karena di sekolah kita belum ada, maka dari itu di pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan mikroskop digital untuk melihat bentuk sel. Satu-satu nanti bisa nyoba ke depan. Tapi di pertemuan ketiga untuk cara pakainya, cara melihat bentuknya nanti ibu ajarin. Hari ini kita pahami dulu materi tentang mikroskop cahaya. Oke? Ini ada video tentang mikroskop yang sudah disusun video edukatif. Nah, dari video ini nanti berikan review. Angkat tangannya berikan review ataupun apa sih yang kalian dapat dari video edukatif yang sudah ibu tampilkan. Paham? Disimak dengan baik dan didengar. Kita mulai. Kali ini kita akan membahas tentang mikroskop. Ada yang tahu gambar di atas merupakan bentuk sel dari apa? Oke, dari gambar ini ada yang masih ingat ini gambar bentuk sel apa? Angkat tangan. Oke, ini bentuk sel apa? Bentuk sel bawang merah. Benar atau salah ya? Kita tonton lagi videonya. Iya benar. Sel Oke, benar ya bentuk sel yang dari bawang merah. Lanjut kita tonton. mikroskop pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1963. Ukuran sel sangatlah bervariasi, dimulai dari panjang 0,0 sampai 0,1 mm. Oleh karena itu, untuk melihat bentuk sel dengan jelas, kita perlu menggunakan mikroskop atau berbeda dengan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya memiliki beberapa bagian. Ada lensa okuler, revolver, makrometer, mikrometer, lensa objektif, tiga kejam, lubang lensa, dan reflektor atau sumber cahaya. Adapun beberapa manfaat mikroskop. Yang pertama, memperbesar dan mengamati objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Yang kedua, memungkinkan penelitian dan pemahaman dunia mikroskopis seperti sel, bakteri, dan jaringan neuron maupun tumbuhan. Yang ketiga, untuk diagnosis penyakit. Adapun cara untuk menggunakan mikroskop cahaya
lensa objektif sedang dan tinggi. Gunakan mikrometer untuk memfokuskan pada spesimen. Terima kasih. Oke, jelas videonya? Jelas. Nah, sejarah mikroskop. Ada yang masih ingat siapa nama pennemunya tadi? Nah, gimana ya? Kayak biasa. Bantu. Ya, benar ya, pennemunya Robert Hooke pada tahun 1663. Dia ilmuwan dari mana? Dari Inggris. Ada nggak ya? Kita cek dulu. Nah, mikroskop pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1663. Di sini, mikroskop. Kenapa kita perlu melihat sel, hanya bisa melihat sel dengan menggunakan mikroskop? Karena ini, ukuran sel itu panjangnya bervariasi tapi sangat kecil, yaitu 0,001 sampai 0,1 milimeter. Bisa nggak dilihat dengan mata telanjang dengan ukuran sekecil itu? Nggak bisa, makanya hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, di sini ada bagian-bagian mikroskop cahaya. Ada lensa okuler, makrometer, mikrometer, revolver, lensa objektif, meja kerja, lubang lensa, dan reflektor atau kusuman cahaya. Nah, untuk fungsinya ini nanti kita bahas. Selanjutnya, ada beberapa langkah untuk menggunakan mikroskop cahaya. Ada 7. Yang pertama nyalakan mikroskopnya, baru putar revolver. Untuk memasukkan cahaya ke arah lensa okuler dan periksa apakah lubang lensa sudah terbuka lebar. Langkah yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif terendah mengarah tepat ke Simak bawah. langkah-langkah yang bisa tadi. Langkah yang ketiga, letakkan spesimen di meja Nah, kerja. spesimen ini sampel. Jadi kalau misalkan mau meneliti bentuk sel bawang merah, spesimennya bawang merah, benar. Kalau melihat bentuk sel bawang putih, bawang putih. Lihatlah melalui lensa okuler dan bukan secara perlahan makrometer untuk memfokuskan spesimen. Langkah yang kelima, putar mikrometer secara perlahan sampai kamu mendapatkan gambar yang lebih jelas dari spesimen. Langkah yang keenam, periksa dan pelajari spesimen. Nah, pada bagian ini yang dipegang peneliti ini, gambar ini, nah ini sebenarnya bisa dibuka. Nah, untuk memfokuskan gambar yang mau kita dapatkan. Tahan atau gerakan slide secara perlahan dengan pisau. Langkah yang ketujuh, setelah kamu selesai mengamati, jadi ke lensa objektif sedang dan tinggi. Gunakan mikrometer untuk memfokuskan pada spesimen. Terima kasih. Oke, tadi spesimen apa? Sampel. Berarti udah paham lah ya tentang gambaran kecil tentang mikroskop cahaya. Udah bisa dipahami? Kita lanjut ke PowerPoint yang ini. Mikroskop adalah instrumen optik yang digunakan untuk mengamati objek sangat kecil. Tadi ukurannya berapa? Ada yang ingat? Angkat tangan. Ukurannya berapa? Oke, benar ya, ukurannya 0,001 sampai 0,1 milimeter. Sangat-sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat menggunakan
Sebab cahaya binokuler memiliki dua lensa okuler. Oke, beda ya, ini namanya. Beda ya. Tadi dari video edukatif yang udah ibu sajikan, kan udah jelas di atas ini namanya lensa okuler. Ini namanya lensa okuler. Ini juga lensa okuler. Nah, di monokuler ada berapa lensa okulernya? Satu. Binokuler ada dua lensa okuler. Lensa okuler itu apa, Bu? Lensa okuler, lensa yang dekat dengan mata pengamat. Coba perhatikan, kalian pernah melihat orang pakai mikroskop? Pernah kan? Nah, pasti matanya itu diletakkan di sini, ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan lensa okuler. Nah, perbedaannya lagi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada nyerah? Nyerah. Perbedaannya, lensa okuler, mata yang bisa dipakai hanya satu. Kalau di binokuler, mata yang bisa dipakai dua. Nah, ini ada bagian dari mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya udah jelas, tadi yang atas lensa okuler. Tadi ada yang bilang tabung, ini tabung. Makrometer di sini, mikrometer di bawahnya nih. Mikro otomatis lebih kecil daripada makro. Lalu ada revolver, lensa objektif, meja kerja, penjepit kaca, kondensor, diafragma, lengan. Biasa kalau orang mau megang mikroskop pasti pegang lengannya. Ada kondensor, diafragma, reflektor tadi sumber cahaya, kaki, seni inclinasi. Nah, kalau mikroskop harus ada kakinya. Kalau nggak ada kakinya gimana? Nggak bisa berdiri tegak. Nah, ini tadi kan udah disebutin bagian-bagiannya. Ini fungsi-fungsinya. Tadi lensa okuler dekat dengan mata pengamat supaya memperbesar penampakan objek. Kenapa? Karena yang melihat objek kita pengamat pakai mata. Nah, lensa okuler dekat dengan mata supaya bisa memperbesar penampakan objek. Ada tabung mikroskop penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. Nih tabungnya, ini lensa objektifnya memperbesar objek. Apa bedanya lensa okuler sama lensa objektif? Lensa okuler apa? Ya, lensa yang dekat dengan mata pengamat. Lensa objektif, ada yang tahu? Lensa yang dekat dengan apa? Katakan. Ada yang tahu? Menebak dari gambar ini aja. Lensa yang dekat dengan spesimen. Spesimen tadi, sampel atau foto? Lensa yang dekat dengan objek. Ada tengah-tengah bagian yang dipegang untuk ketika dipindahkan. Jadi kalau misal nanti ada mikroskop kalian pegang, jangan kalian pegang lensa okulernya, rusak, pecah dia. Yang dipegang bagian tengah. Terus ada bagian penjepit untuk menjepit preparat. Nah, preparat itu kaca untuk meletakkan sampelnya. Terus ada mikrometer memfokuskan bayangan secara lambat. Allah mengatur pemusat meja objek. Tentu kalau meja pasti fungsinya untuk meletakkan benda. Makrometer memfokuskan bayangan. Sedikit aja ibu kasih tahu. Nanti kan di pertemuan selanjutnya kita bakal pakai mikroskop digital. Sama mikroskop digital itu juga mengandalkan cahaya. Jadi cara kerjanya juga mirip seperti ini, cuma bentuknya berbeda. Akan ibu jelaskan di pertemuan ketiga. Nah, sekarang kita berdiri. Berdiri, berdiri, letakkan satu
bilang boom. Kalau clap ini, boom pada satu meja. Nah, clap, boom, clap clap boom, boom clap boom, clap clap clap, boom boom boom, boom boom clap clap, clap. Kan tadi udah dibahas tentang mikroskop, udah dikasih tahu lah udah jelas lah semuanya, mulai dari video edukatifnya, terus itu jelasin materinya. Sekarang itu mau tanya, apa salah satu fungsi dari mikroskop dari video edukatif yang udah disajikan tadi? Nah ini tadi fungsi yang udah dikasih tahu, memperbesar dan mengamati objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang, contohnya sel. Lalu memulihkan penelitian dan pemahaman dunia mikroskopis dan yang terakhir untuk diagnosis penyakit. Lalu tadi ada dua jenis mikroskop cahaya. Ada yang masih ingat? Satu mikroskop cahaya molekuler sama mikroskop cahaya binokuler. Oke, benar ya. Mikroskop cahaya molekuler dan binokuler. Kita pilih bagian-bagiannya. Udah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, selanjutnya kita refleksi seperti biasa. Namanya ibu random speed. Yang namanya terambil atau tertampil di layar. Maju ke depan, kerjain soal yang ibu tampilkan. Hitung. 1, 2, 3. Keisha, maju ke depan Keisha. Sel hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop karena variasi ukurannya berapa? 0,01 sampai 0,1 mm, 1 sampai 3 cm, 6 sampai 7 cm, atau 4 sampai 8 cm. Oke, jawaban Keisha A. Kenapa A? Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Oke, iya ya, karena ukurannya sangat kecil jadi nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Jawabannya benar, beri tepuk tangan untuk Keisha. Kita hitung 3, 2, 1. Emilia. Dan saya dengar dengan mata pengamat, apa jawabannya? Nah, apa jawabannya? Bisa bulat. Beri tepuk tangan lagi. 3, 2, 1. Azril, maju ke depan Azril. Lensa yang dekat dengan objek disebut lensa. Apa jawabannya? Iya benar, beri tepuk tangan. 3, 2, 1. Amira, mana Amira? Maju. Mikroskop yang menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar disebut apa? Apa jawabannya? Mikroskop cahaya. Oke, jawabannya benar ya nak? Beri tepuk tangan. 3, 2, 1. Ardi, maju ke depan Ardi. Mikroskop yang menggunakan sinar atau radiasi dari elektron disebut apa? Apa jawabannya? Mikroskop elektron. Oke, benar ya jawaban Ardi. Kasih tepuk tangan. Oke, dari kelima soal yang ibu sajikan, semuanya bisa menjawab. Berarti semuanya paham, ya kan? Dari materi yang ibu jelaskan sudah jelas, video